Oke. Terima kasih Bapak. Mungkin yang kedua itu yang akan melanjutkan. Untuk itu yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan yang terhormat Bapak dosen, Bapak Iketut Sudarsana dan Ibu Guru Pamong, Ibu Made Adnyani, kita akan mencoba untuk mensimulasikan pembelajaran di kelas ya, dengan model pembelajaran blended learning yang dipadukan dengan model direct instruction. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya nanti mohon dikoreksi Ibu Bapak apabila ada kekurangan. Itu saya mulai. Baik, anak-anak semua, selamat berjumpa kembali ya. Kita masih dalam keadaan situasi pandemi COVID-19. Jadi anak-anak masih dalam pembelajaran yang daring. Walaupun sebenarnya sekolah kita sudah dalam keadaan zona hijau ya. Jadi tatap muka pun boleh dilakukan. Untuk itu, tetapi kebijakan sekolah masih belum mengizinkan untuk kita tatap muka. Cuman diizinkan apabila ada memang diperlukan sekali tatap muka. Nah, untuk itu nanti Bapak akan padukan pembelajaran ini ya. Jadi dengan daring untuk menyampaikan materi, kemudian yang praktikumnya kita lakukan dengan tatap muka. Baik, masih semangatkah anak-anak hari ini? Semangat ya? Masih, Pak. Ya. Oke, karena kita masih dalam situasi protokol kesehatan, ya, Bapak pesankan kepada anak-anak, ya. Jadi pesan pemerintah itu adalah untuk tetap melakukan 3M anak-anak. Jadi anak-anak harus tetap menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan memakai masker, ya. Nah, kebetulan kita kan dalam jarak yang berjauhan. Jadi dunia maya yang mengatur jarak kita, ya, sehingga tidak perlu pakai masker untuk bisa melihat wajah anak-anak, ya. Nah, apabila nanti anak-anak bepergian, ya harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, ya. Jadi supaya kita terhindar dari virus, ya, bencana virus dewasa ini, ya. Baik anak-anak, dalam pembelajaran daring ini, ya, Bapak akan sampaikan aturan-aturan untuk nyamannya pembelajaran ini, ya, sehingga bisa materi yang Bapak sampaikan melekat pada memori anak-anak. Yang pertama adalah anak-anak harus selalu mengaktifkan videonya, sehingga Bapak bisa lihat situasi anak-anak, ya, mengikuti, mendengarkan, ya, Bapak menjelaskan atau tidak. Kemudian yang kedua, ya, anak-anak silakan merespon, ya, apabila Bapak berikan sebuah pertanyaan untuk bisa menanggapi, ya, dengan jalan mengaktifkan mikrofonnya, ya. Kemudian apabila memang tidak melakukan respon, ya, di mute mikrofonnya, ya. Jadi itu saja, ya. Yang Bapak minta adalah keaktifan anak-anak, ya, karena keaktifan itu akan menjadi nilai afektif, ya, menjadi nilai afektif, ya. Sehingga tagihan dalam pembelajaran kita, ya, kurikulum 13 itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotor, ya. Oke, baik, Bapak akan share screen pembelajaran hari ini. Pak, boleh pimpin berdoa dulu, Pak? Ya, sebentar ya, Bapak share screen dulu, sebentar kita penganjali dulu, belum. Kemudian setelah itu baru Bapak minta untuk salah satu siswa memimpin doa. Oh iya, Pak. Diingatkan oleh adik kita. Sudah terlihat tampilan PPT Bapak? Anak-anak sudah terlihat tampilan PPT Bapak? Siap, sudah, Pak. Ya, baik. Anak-anak, sebagai umat yang beragama, marilah kita awali pembelajaran ini dengan menghaturkan panganjali. Panganjali Om Swastiastu. Ya, baik, seperti yang dipesankan oleh tadi Adik Eka, betul ya, sudah mengingatkan. Jadi pembelajaran kita awali dengan doa, ya, agar
apa yang nanti kita bahas dalam pembelajaran ini memang betul-betul dapat kita ingat ya, kemudian bermanfaat buat kita. Ya, untuk itu Bapak minta kepada salah satu siswa ya untuk bisa memimpin doa. Siapa? Siap? Siap, saya Pak. Baik teman-teman, Iya. untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, agar kita selamat dan rahayu dalam belajar, mari kita awali dengan berdoa. Asana dengan sikap mustikaranya. Durus kawitin. Om Mawigana Mastu Namo Sidam. Om Saraswati Namastu Biam. Waradeka Marupini Sidirambam Karesyami Sidir Bawan Tume Sada Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Aingge Puput. Oke, terima kasih ya Adik Eka sudah memimpin doa ya. Perlu Bapak sampaikan di sini bahwa penting sekali ya mengawali kegiatan apapun itu dengan doa ya. Karena itu adalah bagian daripada nilai karakter religius yang harus selalu adik-adik tanamkan dalam diri adik-adik ya setiap mengawali kegiatan apapun. Baik, sebelum Bapak masuk pada pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk hening sejenak ya. Jadi supaya apa yang nanti akan kita bahas memang betul-betul meresap dan masuk dalam memori anak-anak. Ya Bapak pimpin heningnya ya. Silakan hening barang 1 menit ya untuk bisa tenang. Baik, sudah selesai ya. Anak-anak, Bapak sudah kirim di LMS sekolah kita, yaitu kita menggunakan Google Classroom. Di sana sudah Bapak isi link absen ya. Silakan diisi link absennya. Kemudian anak-anak juga bisa mengisi chat room-nya ya apabila hari ini hadir ya dalam pertemuan ini. Karena link absen di Google Classroom itu kan memang link untuk pagi. Kebetulan kita bertemu hari ini kan di sore hari ini ya silakan siapa yang ikut di sore hari ini dalam pembelajaran penyampaian materi ini silakan diisi di room chat-nya ya. Baik anak-anak, Bapak akan tampilkan beberapa gambar. Anak-anak bisa amati gambar itu? Bisa dilihat anak-anak? Bisa dilihat bisa, ya? Pak. Siap, Oke. bisa Pak. Bisa. Oke, kira-kira dari gambar itu siapa bisa menjelaskan? Siap, saya Pak. Mohon izin Saya, untuk Pak. mengomentari Pak Guru. Saya Putu Eka Damayanti ingin terus? mengomentari gambar yang Bapak sajikan. Yang pertama ini kalau tidak salah orang Medikse, kemudian di sebelahnya orang Mejajahitan, di sebelahnya gotong royong di pantai, di bawahnya orang Pelebon. Di sebelahnya ini yang seperti situasi kita saat ini yaitu penanganan pasien COVID-19 dan sebelahnya ini. Nah, ini nanti Pak kalau tamat saya sekolah dan sudah sukses saya juga akan begini. Orang menikah Pak itu. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak. Untuk waktu saya kembalikan. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Adik Eka, bagus sekali tadi pemaparannya terkait dengan gambar itu sudah jelas ya, betul sekali dan sudah punya cita-cita untuk ke depan ya. Nah, tetapi yang perlu Bapak ingatkan adalah ya situasi kamu masih jenjang SMA ya belajar dulu ya. Nanti kalau cari pacar itu gampang ya. Nah, apalagi bercita-cita kawin gampang itu urusan belakangan ya. Oke. Dari gambar itu anak-anak, kira-kira menurut anak-anak materi yang akan kita bahas kali ini apa ya? Tentang saya Bapak. Ya Agung ya, silakan. Ya Bapak, tentang IAT-nya Bapak. Betul Pak ya? Iya betul ya, ya bagus sekali luar biasa. Berarti Agung sudah baca LMS modul yang Bapak sudah kirim di LMS. Ya bagus. Ya berarti sudah cermat anak-anak. Ya baik.
tujuan pembelajaran kita anak-anak ya. Jadi pertama adalah menjelaskan pengertian dan hakikat yatnya sesuai dengan ajaran Mahabharata. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi yatnya dalam ajaran Mahabharata. Kemudian yang ketiga mengemukakan syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yatnya yang terkandung dalam Mahabharata. Kemudian yang keempat adalah melafalkan Bhagavad Gita Adhyaya 3 yang menjabarkan tentang yatnya dalam kehidupan. Kemudian yang kelima membuat video tutorial tentang pembuatan Banten Prasejati. Ya, nah dari tujuan itu maka sebenarnya capaiannya adalah penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah di psikomotornya itu adalah anak-anak mampu melafalkan Bhagavad Gita Adhyaya 3. Nah untuk itu nanti tolong ya anak-anak kan sudah Bapak sarankan untuk browsing di internet boleh, kemudian pinjam di perpustakaan boleh terkait dengan Bhagavad Gita. Kemudian cari Bhagavad Gita Adhyaya 3, sloka 1 sampai dengan 43 untuk bisa dipelajari ya. Nah, isinya itu adalah terkait dengan yatnya dalam kehidupan. Kemudian tutorial membuat Prasejati anak-anak. Nanti Bapak akan share link YouTube ya untuk bisa anak-anak pelajari. Kemudian tagihannya adalah anak-anak buat video tutorial tentang pembuatan Prasejati. Oke, kita masuk pada pengertian yatnya. Oke, yang sudah baca tadi modul di LMS-nya, kira-kira pengertian yatnya itu apa ya? Saya Bapak. Iya. Mungkin Dewa, silakan. Yatnya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya mencoba untuk menjawab pengertian dari yatnya. Yatnya itu berasal dari kata yat, yaitu artinya persembahan. Jadi yatnya itu artinya korban suci yang tulus ikhlas atau persembahan yang disembahkan secara tulus ikhlas ke hadapan Sang Hyang Widi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Bagus sekali ya. Jadi mungkin Bapak paparkan sedikit ya. Kata yatnya itu berasal dari bahasa Sanskerta, berurat kata yaj ya, yang artinya korban. Kemudian dari kata yaj ini berkembang menjadi kata yajamana, kata yatnya dan kata yajus. Ya, yajamana itu adalah orang yang beryatnya, kemudian korban suci. Yatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas, kemudian yajus itu adalah aturan-aturan tentang yatnya. Nah, perlu anak-anak garis bawahi ya, bahwasanya dalam yatnya itu ada korban suci, kemudian ada kata tulus ikhlas, dan ada material spiritual. Jadi apa itu korban suci? Jadi korban suci itu adalah segala sesuatu yang kita persembahkan atau kita korbankan diperoleh dari hasil yang suci. Kemudian tulus ikhlas itu adalah segala sesuatu yang kita persembahkan atau kita korbankan tanpa adanya penyesalan di belakang dan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Kemudian material sudah jelas tahu ya kita bahwasanya berarti berupa benda. Kemudian spiritual itu adalah berarti non material dia. Ya, misalnya seperti ilmu pengetahuan yang bisa kita berikan, kemudian puasa, ngayah, sembahyang, dan pengorbanan jiwa raga lainnya. Ya, nah maka dari itu dapat kita jabarkan seperti yang dikatakan Dewa tadi sudah betul sekali ya. Yatnya adalah segala bentuk perbuatan dan persembahan yang tulus ikhlas yang timbul dari kesadaran hati yang suci untuk maksud-maksud yang mulia dan luhur. Berikutnya dasar pelaksanaan yatnya. Kira-kira apa sih yang mendasari pelaksanaan yatnya? Kenapa kita harus melakukan yatnya, anak-anak? Saya Bapak. Nggih, silakan Saya Agung. Bapak. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi dasar pelaksanaan yatnya yang saya baca di buku Bapak dan saya mungkin pernah dengar juga adalah karena karena kita memiliki hutang Bapak, yaitu karena trirena Bapak. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Iya, betul sekali ya, Agung ya. Ya, bagus sekali. Jadi karena trirena kita memiliki utang. Ya, dasar utang itulah kemudian terjadinya pelaksanaan yatnya. Jadi trirena itu terdiri dari apa saja, anak-anak? Saya Pak. Ya. Silakan Dewa. Terima kasih Pak kesempatannya kembali. Trirena itu terdiri dari 3 Pak, atau 3 bagian. Yang pertama itu Dewarena, yang kedua itu Pitrarena, dan yang ketiga itu adalah Resirena. Iya, betul sekali. Ya, terus lanjut. Dari ketiga ini Bapak, setelah saya baca,
ini yang menyebabkan adanya yatnya, yaitu dewa rene itu menyebabkan adanya atau dibayar dengan dewa yatnya dan budayanya. Fitra rene itu dibayar dengan pelaksanaan manusia yatnya dan fitra yatnya, dan resi rene dibayar dengan pelaksanaan resi yatnya. Seperti itu Bapak. Iya. Terima kasih. Iya. Iya, bagus sekali, luar biasa Nadewa ya. Berarti sudah mencermati sekali modul yang sudah Bapak berikan. Ya. Tetapi di samping itu anak-anak perlu diketahui bahwa seperti di awal tujuan pembelajaran kita, bahwa ada beberapa sloka dalam Bhagavad Gita ya. Yaitu Bhagavad Gita ada ayat 3 ya, yang menyatakan tentang terkait dengan yatnya. Ya, di sana misalnya seperti Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 11 menyatakan dengan yatnya itu para dewa akan memelihara manusia, dan dengan yatnya itu pula manusia memelihara para dewa. Artinya di sini ada hubungan timbal balik kita. Ya, kalau kita sudah diciptakan kemudian dipelihara, maka kita wajib untuk mengembalikan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk yatnya. Ya, itu jelas ya anak-anak ya. Silakan nanti dibaca kembali ya. Kemudian dalam Bhagavad Gita juga disebutkan ada unsur-unsur yatnya. Sesuatu hal yang kita perbuat ya, yang kita laksanakan dapat dikategorikan sebagai sebuah yatnya apabila ada unsur-unsur ini. Apa itu anak-anak? Saya Bapak. Iya. Saya Bapak. Suaranya Eka kok tidak terdengar ya? Saya Bapak. Siapa unsur-unsur yatnya? Mohon izin menanggapi Pak. Iya, Unsur-unsur kemana yatnya. tadi Eka itu kok tidak ikut dalam pembelajaran? Ikut saya Pak, di sini saya mendengarkan Oh, Bapak. ikut, ya. Oh, nggih. Iya, silakan. Unsur-unsurnya itu Unsur yatnya. ada Strada, Sreya, Karya, Bakti. Iya, betul sekali ya. Jadi unsur-unsur yatnya ada karya, sreya, budi, dan bakti. Ya, jadi karya itu adanya perbuatan, kemudian sreya itu keikhlasan, budi itu kesadaran, kemudian bakti itu persembahan. Ya, sama seperti contohnya kalau kita melakukan sebuah perbuatan didasari dengan keikhlasan dan kemudian dengan kesadaran kita melakukan itu. Ya, kemudian yang kita lakukan itu bukan untuk pamer, tetapi adalah untuk persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi, maka itulah yang disebut dengan yatnya. Ya, jelas anak-anak ya. Jadi dari unsur-unsur ini maka dapat kita definisikan bahwa yatnya itu tidak hanya kegiatan religius di pura kemudian membanten ya. Tidak itu saja, tetapi kegiatan yang kita lakukan sudah ada unsur-unsur ini ya, berbuat ikhlas dengan penuh kesadaran, dan itu kita tujukan sebagai sebuah persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi, maka disebut dengan yatnya. Ya, jelas anak-anak ya? Jelas. Oke, kita lanjutkan sekarang tujuan yatnya. Tujuan yatnya ada berapa anak-anak? Atau apa saja tujuan yatnya? Siapa bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya, dari yang sudah dibaca modulnya. Dewa, silakan. Yang pertama, mohon izin Pak untuk menanggapi. Silakan. Kelupaan tadi Pak saya ini Pak. Yang pertama, tujuan niatnya itu adalah untuk mengamalkan ajaran Weda Pak. Iya, mengamalkan ajaran Weda. Yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Iya. Yang ketiga untuk kegiatan penyucian Pak. Nah, itu saja Pak yang saya baca kemarin di bukunya Pak. Iya, jadi yang pertama untuk mengamalkan ajaran Weda betul sekali ya yang dikatakan oleh Dewa. Jadi contohnya adalah mengajarkan tata cara yatnya. Nah, disinilah pentingnya para maharesi, para pedanda, para begawan untuk bisa memberikan sebuah dharma wacana, dharma tula terkait dengan ajaran-ajaran Weda tersebut. Ya, karena tidak semua mampu membuka Weda ya. Tetapi Bapak sarankan kepada generasi muda sekarang ya belajarlah ya. Setidaknya kamu bisa baca Bhagavad Gita ya, gitu. Jangan sampai tidak membaca, tidak mengetahui kitab suci kita ya. Nah, itu yang bisa kita implementasikan kemudian dalam kehidupan ini dalam bentuk yatnya. Ya, oke, berikutnya adalah yang dikatakan Dewa betul untuk meningkatkan kualitas hidup. Seperti misalnya contohnya adalah upacara potong gigi ya. Kemudian untuk penyucian itu adalah seperti misalnya contohnya upacara pecaruan atau prayastiste ya. Kemudian berikutnya adalah untuk dijadikan sarana berhubungan dengan Tuhan. Ya, contohnya adalah melaksanakan yoga. Ya.
laksanakan yoga, tapa, brata, yoga, samadhi. Itu adalah berhubungan dengan Tuhan. Kemudian untuk mencetuskan rasa terima kasih, ya, pelaksanaan Trikaya Parisudha. Ya, kenapa Bapak katakan demikian? Karena Sarasa Muscaya Sloka 4 menyatakan bahwasanya kelahiran manusia itu adalah merupakan kelahiran yang sangat utama. Dikarenakan apa? Ya, manusia itu memiliki tripermana. Ya, dia dapat menolong dirinya sendiri walaupun dalam keadaan sengsara. Ya, tetapi kalau makhluk ciptaan Tuhan yang lain, ya, itu belum dapat menolong dirinya sendiri dalam keadaan sengsara. Nah, lalu siapa yang menolong? Maka manusialah, ya, yang bisa ngeruat, ya, makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Ya, maka itu keistimewaan kita. Maka, ya, terlahir menjadi manusia, berbuatlah yang terbaik, ya. Ya, buat yang terbaik. Jadi trikaya kita harus bisa kita fungsikan, berpikir yang baik, berkata yang benar, kemudian berperilaku juga yang benar. Ya, nah, itu pesan Bapak, ya. Kemudian jenis-jenis yatnya, anak-anak. Jenis-jenis yatnya kira-kira ada dua, ya, berdasarkan atas waktu, berdasarkan atas pelaksanaannya, kemudian lagi ada berdasarkan atas kualitasnya dan berdasarkan atas kuantitasnya. Kira-kira apa saja kalau berdasarkan atas waktu? Saya Bapak. Ini Dewa, silakan. Kalau berdasarkan waktu itu ada dua Pak. Itu ada nitya yatnya dan ada naimitike yatnya. Nitya yatnya itu adalah yatnya yang dilakukan setiap hari. Dan naimitike yatnya itu adalah yatnya yang dilakukan sewaktu-waktu Bapak. Ya, jadi contohnya sudah bisa kalian lihat di tampilan slide kan, ya. Jadi Trisandia, sudahkah kalian Trisandia? Siap, sudah. Sudah, Pak. Ya, sudahkah Trisandia 3 kali. Sudahkah ngejot setiap habis memasak? Siap, sudah Bapak. Iya, itu wajib, ya. Nah, itu setiap hari kita lakukan. Kemudian naimitike, ya, itu adalah yatnya yang dilakukan sewaktu-waktu. Nah, kalian sudah mempelajari tentang warige di kelas 10, ya. Maka kalian sudah mengetahui, ya, hari-hari baik, ya, hari-hari suci yang digunakan untuk melakukan sebuah yatnya. Seperti misalnya Kajang Klion, Buddha Klion Dungulan, ya, kemudian Saraswati, Peterwesi, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu juga ada yatnya yang bersifat insidental. Ya, jadi yatnya yang bersifat insidental itu adalah yatnya yang dilakukan, ya, sewaktu-waktu apabila ada sebuah insiden atau kejadian tertentu. Ya, misalnya seperti orang jatuh, ya, maka kita wajib ngulapin. Itu insidental sifatnya. Ya. Kemudian jenis yatnya berdasarkan tes pelaksanaannya itu seperti yang kita ketahui, kita mengenal pancayatnya. Ada dewa yatnya, buddha yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, dan manusia yatnya. Saya kira semua sudah jelas, ya, apa itu dewa yatnya, buddha yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, dan manusia yatnya. Jelas, ya? Siap, jelas. Oke. Bapak jelas. Oke. Baik, kita masuk pada Astadasa Parwa. Nah, yang sudah baca modul Bapak kemarin, kira-kira dari Astadasa Parwa, dari 18 parwa yang ada dalam cerita Mahabharata, ya, parwa yang paling teringat, ya, atau paling menyentuh di dalam hati anak-anak apa? Saya Bapak. Saya menanggapi. Silakan Eka dulu, Eka, ya. Tapi maaf Pak, saya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, tapi saya lupa parwo yang mana. Yang jelas ceritanya itu yang paling menyentuh hati saya adalah ketika Drupadi, seorang wanita yang dipermalukan di meja judi, Pak, ya, yang di pakaiannya yang dibuka satu persatu. Syukurnya dia punya karma baik sehingga dibantu oleh Krishna. Itu Pak. Iya, yang dapat betul sekali, ya. Ya, betul sekali. Berarti itu Sabha Parwa. Nah, ya, Eka, itu Sabha Parwa, di mana Sabha Parwa itu adalah pertemuan Pandawa dan Korawa di Balai-Balai Rum untuk melakukan judi. Nah, di sanalah kemudian niat rencana Duryodhana, ya, dengan usaha licik Sangkuni, permainkan dimenangkan dengan kemudian 2 kali oleh Korawa, hingga sesuai perjanjian Pandawa harus mengungsi dalam perang. Nah, kemudian di sana ditaruhkan semua, ya, sampai kerajaannya, termasuk istrinya ditaruhkan. Ya, nah itu. Baik, untuk parwa yang lain silakan anak-anak gali lagi, ya. Kemudian nilai yatnya yang ada di sana, ya, anak-anak bisa gali, ya. Kemudian nilai-nilainya apa saja, yatnya yang ada dalam cerita Mahabharata apa saja. Ya, itu perlu digali lagi. Ya, kemudian nanti kita bisa bahas bersama di pertemuan minggu depan. Ya. Kira-kira yatnya yang ada dalam cerita Mahabharata apa saja, ya?
yang bisa kalian temukan? Nilai yang ada dalam cerita Mahabharata itu tentang pancayatnya, Pak. Ya, pancayatnya. Semisal apa misalnya yatnya yang ada dalam cerita Mahabharata? Itu Pak yatnya yang mempersembahkan seekor kuda itu Pak yang disebut Aswameda. Iya, betul, Aswameda yatnya. Ya, itu ada. Jadi Aswameda itu dilakukan pada saat setelah perang Baratayuda, ya itu adalah untuk mengurangi rasa egoisme dan kesombongan daripada Pandawa. Maka wajib untuk melakukan pelepasan kuda. Ya, jadi itu silakan dilihat di slide-nya anak-anak. Jadi itu yatnya-yatnya yang ada dalam cerita Mahabharata. Kemudian anak-anak harus menggali apakah yatnya itu masih relevan zaman sekarang. Kemudian yang masih relevan yang mana, yang kemudian yang sudah tidak relevan yang mana, apa alasannya. Nah, itu di LKPD Bapak sudah isi soal seperti itu untuk bisa nanti kalian jawab. Ya. Oke, yang berikutnya adalah syarat yatnya. Syarat yatnya ada 7 anak-anak ya. Jadi ini yang harus dipedomani dalam melakukan sebuah yatnya. Ada sastra, serada, lascarya, daksina, mantra, nasmita, dan anasewanam. Ya, Bapak tidak akan jelaskan lagi. Saya kira anak-anak sudah jelas tahu ya. Kalau anak-anak sudah baca buku ya, bahwa yatnya itu harus sesuai dengan sastra ya. Harus sesuai dengan lontar, kemudian sesuai dengan weda yang ada ya, gitu. Jangan sampai tidak sesuai dengan sastra. Jadi semua yatnya yang ada di Bali maupun di mana ya agama Hindu lakukan itu sesuai dengan sastra. Contoh misalnya Pecaru ada nggak sastranya? Ada gitu. Pelaspas ngentek linggih ada nggak sastranya? Ada gitu. Dewa Tatu digunakan sebagai pedoman gitu. Ya, nah gitu. Serada harus didasari dengan keyakinan, lascarya dengan ketulusan, daksina adalah pemberian punya, kemudian mantra itu adanya unsur pancaswara, kemudian nasmita tidak ada unsur pamer, dan anasewanam adalah pemberian pelayanan dalam bentuk suguhan. Ya, oke, baik. Terkait dengan Bhagavad Gita Adhyaya 3, silakan anak-anak hafalkan ya. Salah satu saja yang bisa anak-anak nanti bisa praktekkan ke depan satu-satu dalam pertemuan di dalam kelas nanti. Ya, praktek yatnya ini